Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Gila Hermansyah dari Universitas Andalas dengan jurusan peternakan dengan NIM 2410613060. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang HAM. Pengertian HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, serta dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang yang hidup di bumi ini. HAM itu bersifat kodrat, universal, dan tidak dapat dicabut oleh siapapun yang melekat pada manusia sejak lahir, tanpa memandang latar belakang serta agama, suku, ras, dan status sosial manusia. Secara normatif, pengertian HAM di Indonesia tercantum pada pasal 1 nomor 1 Undang-Undang tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yang menegaskan bahwa HAM adalah hak dasar manusia yang bersifat natural dan harus dilindungi oleh negara dan hukum. Struktur hak asasi manusia itu meliputi tentang hak sipil dan politik, yang kedua hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang ketiga hak kolektif atau hak solidaritas. Baiklah, saya akan menjelaskan salah satu dari struktur tersebut. Yang pertama, hak sipil dan politik. Hak yang menjamin kebebasan individu dalam kehidupan politik dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan seperti hak hidup, kebebasan berpendapat, hak memilih dan dipilih, serta kebebasan berkumpul dengan masyarakat yang berserikat. Struktur ini tercermin dalam berbagai ketentuan hukum nasional dan internasional yang mengatur perlindungan HAM. Saya akan menjelaskan sedikit tentang HAM yang ada di Indonesia ini. Indonesia mengakui dan menjunjung tinggi HAM sebagai bagian dari negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara berkewajiban melindungi dan menegakkan HAM melalui lembaga seperti lembaga-lembaga nasional yang bersifat independen dan berfungsi melakukan pengajian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi terkait dengan HAM. Pelaksanaan HAM di Indonesia meliputi perlindungan hak-hak dasar negara Republik Indonesia, seperti hak kehidupan, kebebasan berpendapat, pendidikan, dan perlakuan yang sama di depan hukum. Namun pelaksanaan HAM masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk pelanggaran HAM dan isu diskriminasi. Materi ini memberikan gambaran lengkap sebagai pengertian HAM dan struktur hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia. Baiklah, saya akan menampilkan sedikit video tentang HAM-HAM yang ada di Indonesia. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima banyak laporan pelanggaran HAM yang Komnas HAM dilakukan sendiri mencatat Polri. sepanjang tahun 2016 mulai dari bulan Januari hingga November kemarin setidaknya ada pengaduan pelanggaran reformasi sederet kasus pelanggaran hak asasi manusia masih belum dituntaskan. Komnas HAM menerima banyak laporan Penangkapan pelanggaran hingga HAM yang penembakan aparat keamanan di aksi demonstrasi mahasiswa, kasusnya masih Komnas HAM menggantung. sendiri mencatat sepanjang tahun 2016 Ratusan mahasiswa dari berbagai universitas di Jakarta Jumat sore melakukan unjuk rasa untuk memperingati Hari Hak Asasi Manusia di Bundaran Patung Kuda di Jalan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan saat mahasiswa membakar ban di tengah jalan. Dalam aksi ini, mahasiswa meminta pemerintah menyelesaikan beberapa masalah HAM yang sampai sekarang belum juga terselesaikan. Unjuk rasa puluhan massa buruh ini dilakukan di depan kantor Dinas Tenaga Kerja Jombang di Jalan Wahid Hasyim. Buruh membawa keranda mayat sebagai bentuk matinya demokrasi di Hari HAM sedunia. Pasalnya selama ini banyak hak-hak buruh yang dikebiri, seperti dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Peningkatan hak asasi manusia atau HAM ini masih menginginkan cabut Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, yang hari ini memang dirasakan sangat kontroversial karena sudah diputuskan MK untuk ditangguhkan dan itu bertentangan dengan Undang-Undang 45. Tetapi Buruh meminta agar undang-undang tersebut dicabut karena sudah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi bertentangan dengan Undang-Undang 45.
Namun nyatanya hal itu masih diterapkan oleh pemerintah sehingga menjadi polemik di dalam pengupahan. Buruh berharap agar undang-undang yang sudah ditangguhkan oleh MK tersebut tidak diberlakukan. Bukan tidak mungkin seseorang belum mendapatkan apa yang seharusnya menjadi haknya. Karena hukum dan pemerintahlah yang menjadi pelindung serta penjamin hak kita. Masih banyak orang di dunia ini, bahkan di negara kita ini, yang masih belum mendapatkan hak sepantasnya yang mereka dapatkan. Dan tidak dapat dipungkiri, terkadang ada perlakuan berbeda di masyarakat kita ini terhadap kaum-kaum minoritas. Dan bagi mereka yang seharusnya memang mendapat perlakuan khusus pun, terkadang apa yang seharusnya menjadi milik mereka direbut oleh para orang-orang dengan ego tinggi. Cerita tentang Maria Katarina Sumarsih atau Ibu Sumarsih tentu tidak bisa dilepaskan dari perjuangan panjang menuntut keadilan atas anaknya, Bernardinus Realino Norma Irmawan atau Wawan. Salah satu mahasiswa yang tertembak mati dalam tragedi Semanggi 1 pada 1998. Peristiwa yang terjadi 25 tahun lalu itu masih jelas tergambar di ingatan Sumarsih. Bagaimana pertama kali ia menemui Wawan tergeletak tak bernyawa di rumah sakit Jakarta dengan dada berlubang bekas tembakan peluru, hingga ketika jenazah Wawan disemayamkan di rumah duka kawasan Meruya Selatan, Jakarta Barat, lalu dimakamkan dalam balutan kesedihan mendalam. Bagi Sumarsih, Wawan tidak pernah pergi. Ia hanya berpindah alam. Karenanya, setiap hari Sumarsih tak pernah lupa menyapa Wawan melalui doa. Piring yang biasa digunakan Wawan pun selalu siap di meja makan, tempat biasa Wawan duduk. Kehadiran Wawan dalam dirinya juga yang membuat peraih berbagai penghargaan termasuk Yap Tian Hiep Award pada 2004 ini tak lelah menuntut keadilan. Bersama keluarga korban pelanggaran HAM berat yang belum tuntas diusut, perempuan yang kini berusia 71 tahun ini menggagas aksi Kamisan. Demonstrasi yang digelar setiap Kamis di seberang Istana Merdeka. Tahun 2023, aksi yang juga dikenal sebagai aksi payung hitam itu telah dilakukannya selama 17 tahun. Kalau Wawan kan ditembak tanggal 13 November 98. Saya tahun 99 itu saya baru mulai mencari kebenaran, mencari keadilan bersama-sama dengan para pendamping korban dan juga para aktivis, para mahasiswa. Kalau berbicara mengenai kasus saya, apa yang saya lakukan itu saya berpijak pada apa yang dilakukan Wawan. Jadi kalau Wawan dulu pernah mengatakan reformasi hanya kedok penguasa. Jadi ternyata apa yang dilakukan di era reformasi itu di dalam penegakan hukum ketika ada peraturan perundang-undangan yang baru, misalnya seperti untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, tetapi ternyata tidak berjalan. Menghambat itu dari berbagai pihak ya, dari pelaku itu sendiri. Karena kan kemudian Komnas HAM sudah melakukan penyelidikan, ada nama-nama yang kemudian tercantum di dalam berkas penyelidikan Komnas HAM. Di samping itu juga ketika Wawan mengatakan reformis gadungan ya, reformis gadungan, mereka mempunyai kepentingan untuk politik, untuk kepentingan pribadi mereka, sehingga mereka tidak mendukung penegakan supremasi hukum sebagaimana agenda reformasi yang ketiga yang diperjuangkan oleh Wawan dan kawan-kawannya. Sampai saat ini Sumarsih terus berjuang untuk mencari keadilan atas kasus Wawan. Sumarsih mengharapkan siapapun presidennya bisa menuntaskan persoalan ini. Penegakan hukum memang harus segera ditindakan untuk menegakkan hak asasi manusia. Nah, ini juga terkait dengan
pengadilan HAM juga nih. Nah, ini sebenarnya seberapa besar sih ataupun seberapa efektifnya kah pengadilan HAM ini dalam memberantas ataupun dalam menegakkan atau menuntaskan kasus-kasus HAM di Indonesia? Memang di Indonesia ini dalam beberapa kasus yang ditangani oleh Komnas HAM dan pengadilan itu nampaknya memang tidak memberi dampak jerah bagi pelaku-pelaku HAM atau masyarakat umum yang memang mengerti sesungguhnya akan HAM. Oleh karena itu saya kira memang pengadilan HAM dan lembaga-lembaga HAM yang lain yang ada di Indonesia ini harus disupport maksimum. Ya. Nah, karena pengadilan HAM ini dianggap tidak memberikan efek jerah, sehingga apakah banyak hingga masyarakat ataupun beberapa LSM memilih untuk keluar, seperti kita tahu ada beberapa sidang yang terjadi di Den Haag seperti itu menurut Anda seperti apa? Ya kalau itu sih, ini kan itu bentuk kekecewaan atau seperti apa ini? Bukan, itu strategi aja. Strategi, oke. Ini kan globalisasi. Jadi biasanya teman-teman LSM itu punya cara mendorong simpati internasional. Nah, simpati internasional itu dibawalah ke pusatnya, pengadilan HAM di Belanda misalnya, lalu mengundang opini sedemikian rupa sehingga mendesak pemerintah. Jadi sebuah strategi. Saya kira bukan soal kekecewaan, soal permainan aja. Oke, baik. Bang Aring, ini tapi kalau kita bilang memang terkait dengan hak asasi manusia, kita tahu salah satu hukuman yang kemarin sempat menjadi perbincangan yang hangat adalah hukuman mati. Nah, ini hukuman mati ini kan memang dikatakan bahwa ditiadakan karena ini salah satu yang melanggar hak asasi manusia. Tapi ada juga bahwa ini di sisi lain ini memang salah satu cara untuk memberantas kejahatan. Tanggapan Anda seperti apa? Itu berangkat dari paradigma atau pemahaman negara-negara di dunia ini, bangsa-bangsa di dunia ini soal HAM. Ada yang menganggap HAM itu universal. Artinya HAM itu tidak ada pembedaan. Karena ini menyangkut manusia, seluruh negara berlaku sama. Banyak negara yang menganggap bahwa HAM itu sesuai dengan keadaan di negara-negara masing-masing. Itu satu sisi. Satu sisi misalnya ada yang menganggap HAM itu sangat individualistik, sehingga kolektivitas itu bisa dilanggar dan sebagainya. Nah, kayaknya di Indonesia menganut sistem yang menganggap bahwa HAM itu sesuai dengan keadaan di daerah masing-masing. Mungkin di Belanda narkoba itu, atau di negara-negara lain narkoba itu dianggap punya dampak tidak terlalu seberat di Indonesia, karena di Indonesia itu menyangkut agama, ya kan, menyangkut hidupnya dan sebagainya, dan peredarannya luar biasa. Bahkan peningkatan data pengguna narkoba dan peredaran narkoba di Indonesia ini menakjubkan, sehingga hukuman mati sebagai pilihan untuk bisa menjerahkan, bisa menjerahkan para pelaku-pelaku yang ada. Nah, disinilah perbedaan-perbedaan yang disebut pandangan, bahwa ada yang menganggap HAM itu universal, ada yang menganggap bahwa kami punya negara sendiri. Misalnya di Undang-Undang Dasar kita itu ada yang disebut kewajiban asasi. Jadi setiap warga negara tidak boleh merugikan orang lain. Itu yang disebut tidak boleh melanggar hak asasi orang lain. Ini adalah kewajiban yang diatur oleh undang-undang, kewajiban asasi. Nah, tapi terkait dengan hukuman mati, ini saya sebenarnya ingin menjelaskan bahwa pandangan-pandangan negara kita, beberapa negara itu tidak sepenuhnya universal, tetapi yang prinsip-prinsip dasar HAM yang lain bisa ditolerir dan kita akomodasi. Oke, baik. Nah, ini terakhir Pak Kardi, ini terkait dengan penegakan hak asasi manusia. Memang jadi ke depannya memang apa yang akan dilakukan untuk paling tidak bisa menuntaskan terkait dengan masalah-masalah yang ada, terkait dengan perbedaan pendapat tentunya, dan yang kita harapkan memang penegakan hak asasi manusia di Indonesia betul-betul terjadi seperti itu dan dilindungi. Saya kira banyak hal ya, di pencegahan harus dibuat undang-undang yang memayungi yang ada, Yang kedua, kita juga lembaga-lembaganya harus kita bangun, kita perbaiki, kita berdayakan. Yang ketiga, dalam soal penindakan, hukumnya harus berlaku, harus ada pendampingan terhadap korban-korban HAM atau yang mengalami kasus-kasus HAM. Lalu
selain itu saya kira juga negara harus mensupport lembaga-lembaga yang ada dan penegakan hukumnya sendiri. Pengadilan HAM-nya itu harus tanpa pandang bulu, tidak melihat politik, tidak melihat apa, pokoknya siapa yang melanggar eksekusi. Siapa yang melanggar dieksekusi. Itulah baru ya melindungi hak asasi manusia masyarakat Indonesia.